20 tahun di dalam tanah, saat dibuka, jasadnya masih utuh dan kain kafan bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, channel yang selalu menyajikan kisah nyata. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman, agar saya bersemangat membuat konten berikutnya. Hari ini, kita akan menyajikan sebuah kisah nyata yang sangat luar biasa, penuh dengan keajaiban, dan menjadi bukti nyata betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini bukan sekadar cerita biasa, tapi sebuah peristiwa nyata yang benar-benar terjadi, yang mampu membuat siapa saja yang menyaksikannya terdiam, terharu, dan merinding bulu kuduknya. Kejadian ini bermula tepatnya di sebuah tempat yang damai, di kota Magetan, pada tanggal 23 Januari tahun 2011. Pada hari itu, suasana terasa berbeda, ada sebuah perpisahan, ada sebuah kepergian yang menyisakan cerita panjang yang tak akan terlupakan oleh sejarah dan oleh warga sekitar. Di dunia ini, banyak sekali hal-hal yang terjadi di luar nalar manusia, di luar logika pikiran kita. Kita seringkali menilai seseorang dari luarnya saja, dari ilmunya, dari hartanya, dari jabatannya, atau dari penampilannya. Namun, Tuhan punya cara sendiri untuk membalas dan memuliakan hamba-Nya. Kadang, orang yang kita anggap biasa saja, orang yang sederhana, orang yang mungkin tidak terlalu pandai secara agama, justru memiliki hati yang sangat bersih dan mulia sehingga dijaga bahkan sampai di alam kubur. Hari ini, mari kita buka lembaran sejarah ini bersama-sama. Mari kita simak dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang khidmat, karena apa yang akan kita bahas ini adalah sebuah mukjizat yang nyata. Sebuah peristiwa yang membuktikan bahwa tanah pun bisa menjadi tempat yang paling suci bagi orang-orang yang hatinya suci. Siapkan hati dan pikiran Anda, mari kita masuk ke dalam cerita ini. Kejadian ini bermula tepat pada tanggal 23 Januari tahun 2011, di sebuah desa yang damai di kawasan Magetan. Suasana hari itu terasa begitu hening dan penuh duka. Pada hari itu, seorang pria yang selama ini dikenal sebagai sosok yang baik dan sangat dihormati oleh tetangganya, yaitu Bapak Salman, menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau pergi meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya, meninggalkan kenangan yang manis dan juga sebuah pesan terakhir yang sangat dalam maknanya. Saat-saat menjelang wafat, ketika kekuatan fisik sudah mulai hilang dan kesadaran mulai menipis, ada satu permintaan terakhir yang sangat tulus dan harus dikabulkan. Dengan suara berbisik dan penuh ketulusan, beliau memanggil dan menyampaikan hal tersebut kepada orang yang sangat dipercayainya, yaitu Bapak Sadikin. Bapak Sadikin adalah sosok mudin dan juga pemuka agama yang sangat disegani di desa tersebut. Beliau adalah orang yang dipercaya untuk mengurusi urusan agama dan juga urusan kematian warga sekitar. Dengan penuh keyakinan, Bapak Salman berpesan, "Pak Sadikin, tolong dengarkan saya, sebelum mata saya tertutup selamanya, ada satu permohonan yang sangat saya harapkan bisa dikabulkan. Saya tidak meminta harta, saya tidak meminta kemewahan, saya hanya ingin, nanti setelah saya tiada, tolong makamkanlah tubuh saya ini bersatu, disatukan, atau disandingkan dengan saudara kandung saya yang sudah lebih dahulu pergi meninggalkan dunia ini." Beliau menyebutkan nama saudaranya itu dengan jelas,
yaitu Bapak Hadi Santoso, seorang saudara yang sudah lebih dulu dipanggil oleh Sang Pencipta bertahun-tahun yang lalu. Mendengar permintaan yang sangat tulus dan menyentuh hati tersebut, Bapak Sadikin pun terharu dan langsung mengangguk setuju. Beliau berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi wasiat suci ini. Akhirnya, tak lama berselang, Bapak Salman pun menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang dan damai. Setelah proses pemakaman selesai dan segala urusan administrasi serta adat selesai dilakukan, Bapak Sadikin pun segera menjalankan tugasnya. Beliau datang menghadap warga masyarakat, berkumpul bersama para sesepuh desa, dan menyampaikan apa yang menjadi permintaan terakhir dari almarhum Bapak Salman. Beliau menjelaskan betapa pentingnya permintaan ini bagi sang almarhum, dan karena warga desa juga sangat menghormati serta menyayangi Bapak Salman, tanpa ada keraguan sedikit pun. Seluruh warga pun berkata iya, kita setuju. Mereka sepakat dan berjanji akan membantu menggali kembali kuburan tua milik almarhum Bapak Hadi Santoso, demi memenuhi keinginan terakhir saudaranya agar bisa bersatu kembali di dalam liang lahat. Akhirnya, tibalah saat yang ditunggu-tunggu dan penuh dengan rasa penasaran yang besar. Para warga yang sudah bersepakat itu pun mulai mengambil alat dan mulai melakukan proses penggalian dengan penuh rasa hormat dan kehati-hatian yang luar biasa. Mereka tahu, apa yang mereka lakukan ini bukan sekadar menggali tanah biasa, ini adalah proses untuk memenuhi wasiat orang suci, dan seakan-akan alam pun ikut menjaga apa yang ada di dalam sana. Cangkul demi cangkul tanah mulai dibalik, semua mata tertuju tajam ke arah lubang yang semakin dalam, suasana hening mencekam, hanya terdengar suara gesekan tanah dan nafas para warga yang menahan napas. Tiba-tiba, sesuatu yang sangat tidak masuk akal dan luar biasa terjadi. Dari dalam liang lahat yang baru terbuka sedikit itu, tiba-tiba menyebar sebuah aroma yang sangat wangi, sangat harum, mengalir seperti cahaya ke seluruh penjuru. Bukan bau tanah, bukan bau busuk, dan bukan pula bau yang biasa kita cium. Itu adalah bau wangi kembang surga yang sangat semerbak, sangat menenangkan jiwa, dan membuat siapa saja yang menciumnya langsung merasa hati menjadi adem, tenang, dan damai luar biasa. Bau harum itu tidak hanya tercium di lokasi penggalian saja, tapi melayang dan menyebar jauh kemana-mana, sampai ke rumah-rumah warga yang jaraknya cukup jauh pun bisa mencium keharuman yang sangat ajaib ini. Melihat dan mencium keajaiban yang terjadi di depan mata mereka sendiri, seluruh warga yang hadir di situ langsung merasa takjub, terharu, dan bulu kuduk mereka merinding semua. Rasa lelah pun seketika hilang berganti menjadi semangat yang luar biasa besar. Mereka sadar bahwa di dalam tanah itu ada sesuatu yang sangat suci, sangat mulia, dan dijaga langsung oleh Sang Pencipta. Mereka pun semakin memperlambat gerakan mereka, semakin berhati-hati, semakin khidmat, seolah-olah takut kalau ada satu butir tanah pun yang jatuh dan mengotori keindahan yang ada di dalam sana. Proses penggalian pun dilanjutkan dengan penuh rasa taksim, menuju sebuah kenyataan yang akan membuat seluruh dunia terkejut dan terdiam. Akhirnya, setelah proses penggalian dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan rasa takzim yang luar biasa, liang lahat itu pun terbuka lebar sepenuhnya. Dan apa yang terlihat oleh mata kepala mereka sendiri saat itu, sungguh merupakan sesuatu yang luar nalar, luar logika, dan sangat menggetarkan seluruh jiwa dan raga.
Seluruh warga yang hadir di sana seakan terpaku, terdiam, dan tak mampu berkata-kata. Mata mereka terbelalak takjub, dan tak sedikit dari mereka yang langsung meneteskan air mata haru melihat pemandangan yang sangat indah dan suci itu. Di hadapan mereka, terbaring dengan sempurna jasad dari almarhum Bapak Hadi Santoso. Betapa besar kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaganya. Jasad beliau masih utuh sepenuhnya, tidak ada satu bagian pun yang hancur, tidak ada yang membusuk, tidak ada yang berubah bentuk. Tubuhnya masih utuh lengkap, seolah-olah beliau hanya sedang tidur nyenyak yang sangat panjang, bukan telah bertahun-tahun terbaring di dalam tanah. Namun yang lebih membuat semua orang takjub dan tercengang adalah kondisi kain kafannya. Kain kafan yang membalut tubuh beliau itu warnanya masih putih bersih bercaklau, mengeluarkan sinar kemuliaan. Tidak ada satu titik noda pun yang menempel, tidak ada debu, tidak ada tanah, tidak ada lumpur, dan tidak ada kerusakan sedikit pun. Kain itu terlihat begitu rapi, begitu bersih, dan begitu putih menyilaukan, seolah-olah baru saja dipakaikan kemarin sore. Padahal kita semua tahu bahwa tanah itu basah, tanah itu gelap, dan waktu telah berlalu begitu lama, tapi bagi orang yang hatinya suci, tanah pun seakan ikut menjaga dan memuliakan beliau. Dan yang tak kalah ajaibnya, bau wangi kembang yang tadi tercium saat tanah sejengkal itu, kini semakin terasa kuat dan semakin semerbak memenuhi seluruh udara di sekitar lokasi. Aroma yang sangat harum, menenangkan, dan penuh berkah itu seakan menyelimuti seluruh tempat, membuat siapa saja yang ada di sana merasa berada di tempat yang sangat suci. Lalu, timbul pertanyaan besar di hati semua orang. Siapa sebenarnya sosok ini? Kenapa beliau bisa dimuliakan seperti ini oleh Sang Pencipta? Siapa sangka, sosok yang jasadnya dijaga sehebat ini, yang kain kafannya tetap putih bersih meski bertahun-tahun di dalam tanah, adalah seorang pria yang sangat sederhana, seorang tukang becak biasa. Namun, ada dua hal istimewa yang membuat Tuhan begitu sayang dan memuliakan beliau melebihi orang-orang banyak. Pertama, beliau adalah orang yang sangat ikhlas. Saat mengantar penumpang dengan becaknya, beliau tidak pernah meminta bayaran yang mahal. Beliau sangat menghargai uang hasil keringat orang lain. Bahkan, jika jarak tempuhnya dekat atau dirasa tidak memberatkan, beliau seringkali tidak mau dibayar sama sekali. Selama hidupnya di dunia ini, beliau tidak pernah sekalipun menggunjing, mengomongin, menyakiti, atau menghina orang lain. Lisannya selalu bersih, hatinya selalu damai, dan tidak ada satupun orang yang pernah dibuat sakit hati oleh beliau sampai akhir hayatnya. Itulah kuncinya, itulah sebabnya beliau dimuliakan. Melihat keajaiban yang terjadi di Magetan pada tanggal 23 Januari tahun 2011 itu, membuat kita semua terdiam dan menyadari satu kenyataan yang sangat dalam, bahwa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, penilaiannya berbeda jauh dengan penilaian manusia. Manusia seringkali melihat dari luar, melihat dari ilmunya, melihat dari hartanya, atau melihat dari penampilannya. Kita sering beranggapan bahwa orang yang pandai mengaji, orang yang hafal Al-Quran, atau orang yang sholatnya selalu tepat waktu, dialah yang paling mulia. Dan memang itu semua sangat baik dan sangat wajib kita lakukan, namun kisah Bapak Hadi Santoso ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat keras dan sangat indah bagi kita semua. Maka dari itu, saudaraku, mari kita jadikan kisah ini sebagai cermin bagi diri kita sendiri. Selain memperbaiki ibadah kita, mari kita juga perbaiki cara kita berinteraksi dengan sesama. Jaga lisanmu, jaga hatimu, dan berbuatlah ikhlas dalam setiap usaha yang kamu lakukan, karena kita tidak pernah tahu kapan ajal akan menjemput dan bagaimana Tuhan akan memuliakan atau menguji hambanya. Demikianlah kisah nyata penuh keajaiban yang bisa kami sajikan untuk Anda semua hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa membawa manfaat, membawa berkah, dan menjadi renungan yang baik bagi kita semua. Bagi Anda yang sudah menonton sampai akhir, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jika cerita ini dirasa bermakna dan menyentuh hati, mohon bantuannya untuk geber tombol like sebanyak-banyaknya,
supaya algoritma YouTube bisa menyebarkan video ini ke saudara-saudara kita yang lain. Jangan lupa juga untuk tulis komentar Anda di bawah. Apa pendapat Anda tentang keajaiban ini? Atau kesan apa yang Anda dapatkan setelah mendengar cerita ini? Dan yang paling penting, share bagikan video ini ke teman-teman, ke keluarga, atau ke status WhatsApp Anda. Siapa tahu dengan kita membagikan kebaikan ini, kita juga ikut mendapat pahala karena telah mengingatkan sesama manusia untuk selalu berbuat baik. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan kisah-kisah nyata dan inspiratif lainnya dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.